Selamat pagi anak-anak kelas 8. Ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membawakan topik tentang cahaya. Apa sih cahaya itu? Kalau kamu lihat ini gambarnya ini, sedang mengamati kalian ini gambar cahaya semuanya. Nah, untuk mengetahuinya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama itu menentukan sifat-sifat cahaya melalui pengamatan. Melalui gambar mungkin ya, melalui slide ini ya. Yang kedua menentukan sifat-sifat bayangan pada cermin datar. Cermin datar itu cermin yang sering kita gunakan, juga melalui pengamatan dari slide ini. Yang ketiga menentukan jumlah bayangan oleh dua cermin datar, cermin yang sering kita gunakan ketika kita buat dalam berbagai sudut. Oke, coba amati ini. Kita amati dulu ya. Ini oke, coba kita buat dulu pennya ya. Pen. Oke. Sifat cahaya. Coba kita lihat melalui pengamatan amati. Nah, itu gambar apa ya? Itu gambar cahaya matahari memancarkan cahayanya. Pancarannya itu bisa kalian amati itu seperti ini ya. Di ruang hampa dia. Berarti dari situ bisa kita katakan sifat cahaya yang pertama apa? Cahaya itu merambat tanpa medium. Berarti di ruang hampa dengan kecepatan 300 juta meter per detik. 1 detik dia sudah mencapai jarak 300 juta meter. Kalau ke kilometer ya tinggal dibagi 1000 ya, 300.000 kilometer ya, cukup jauh, hanya satu. Nah gitu ya. Coba amati lagi nih. Nah ini gambar sun, ada cosmic ray sampai nanti long radio wave. Itu dia termasuk gelombang elektromagnetik ya, karena itu gelombang elektromagnetik itu ada ragamnya ya, seperti yang situ. Itu sifat cahaya yang kedua. Oke. Nah sifat yang berikutnya coba kita amati nih. Nah itu gambar cahaya di malam hari ya. Dari pengamatan ini bisa kita simpulkan apa ya? Ya, ini coba lihat juga ini. Seseorang mengamati lilin dari suatu penghalang melalui titik ya. Berupa lurus dia ya. Garis lurus. Berarti sini kita mengatakan bahwa cahaya itu apa? Merambat. Merambat itu bergerak ya, lurus. Jadi cahaya itu merambat lurus. Itu sifat yang berikutnya. Nah, cahaya merambat lurus coba kita analisa dulu. Dan ini cahaya merambat lurus. Kalau ada cahaya dipancarkan sumber cahaya, dia akan merambat ke segala arah dengan lurus. Oke. Karena cahaya merambat lurus dan mengenai benda, maka di belakang benda itu akan tertutupi cahaya. Itu namanya benda gelap. Terus ruang gelap di belakang benda itu yang tidak terkena cahaya itu sering disebut dengan bayang-bayang. Nanti ada bayang-bayang itu ada dua, satu bayang-bayangan gelap dan kabur, umbra dan penumbra. Coba kita amati dulu ini ya. Nah ini kita hidupkan lampunya, sek ya kan. Nah berarti ketika cahaya mengenai benda ini di belakangnya itu akan gelap. Nah ini namanya umbra. Nah coba ini kita lewatkan. Coba ini. Nah ini juga umbra, gelap ya. Tapi nanti yang sekitar sini yang agak kabur itu penumbra ya. Seperti itu konsepnya. Oke. Kita lanjut. Bayang-bayangan inti umbra tadi. Jadi bayang-bayang umbra itu bayang inti, bayang gelap. Terbentuk bila cahaya berasal dari sumber cahaya yang kecil. Contoh ini. Cuk. Ini bendanya. Nah, ini lagi umbra itu. Ini terbentuk dari cahaya yang kecil ya, cahaya lensar, senter seperti ini. Jadi nanti yang di sekitar ini bayangan penumbranya nanti ya. Kita lanjut. Itu bayangan inti atau umbra. Nah, kalau kita lanjut, ini bayang-bayang kabur penumbra. Ini yang kurang gelap.
berasal dari sumber cahaya yang agak lebih besar dia. Contoh ini. Nah, ini kita lihat bendanya. Nah, jadi penumbranya itu yang mana? Yang ini. Jadi ini yang agak kabur ini. Yang agak hitam ini itu umbranya, penumbranya ini. Kan putih dia. Oke, itu bayang-bayang kabur penumbra. Jadi terhalang oleh bendanya ya. Kita lanjut. Nah, dari sini bisa kita jelaskan bahwa benda itu dan cahaya ada nanti 3 jenis benda. Coba kita amatin ya, kan pengamatan. Sebentar. Kalau ini terbentuk bayangan gelap, umbra ya. Coba kalau yang ini. Nah, ternyata tidak terbentuk dia di sini. Bayang-bayang. Berarti ini tembus dia ya. Coba kita lihat lagi nih. Yang ini. Nah, ini dia tidak begitu gelap. Kabur ya. Kalau kabur tadi penumbra ya. Nah, dari pengamatan ini apa yang bisa kita simpulkan? Kan kalau ini tadi gelap. Nah, kalau ini dia malah tidak ada bayang-bayang di sini. Terus kalau ini tadi agak kabur ya. Apa yang dapat kita simpulkan? Oke, coba kita lihat kesimpulannya nih. Maka dari sini bisa disimpulkan nih, berdasarkan daya tembus cahaya benda itu digolongkan menjadi nih benda bening yang tidak memiliki bayang-bayang tadi. Benda yang meneruskan semua cahaya yang mengenainya, misalnya kaca. Jadi tadi tidak terbentuk bayang-bayang itu namanya kaca, benda bening. Sementara benda tembus cahaya itu dia meneruskan sebagian, maka agak kabur dia, penumbra ya. Itu misalnya kertas tipis. Dan satu lagi ini benda tidak tembus cahaya, benda gelap nanti menghasilkan bayang-bayang gelap ya. Itu kayu, menghasilkan bayang gelap atau umbra. Itulah kesimpulannya. Oke, kita lanjut. Nah, sifat cahaya yang berikutnya ini. Ini ada senter, tek mengenai ini kaca ya, benda bening, tek dipantulkan ke mata. Kira-kira apa ini sifat cahaya apa ini? Ini senter, ini cermin rias ya, pantulkan. Berarti udah jelas ya. Sini cahaya dapat dipantulkan. Oke, kita lanjutkan. Konsep pemantulan tadi ini, pemantulan cahaya. Nah, apa yang terjadi ketika cahaya dipantulkan? Nah, kalau kita amati dari sini ya, ini ada sinar laser ya, cahaya. Tek. Nah, inilah tadi pemantulannya. Jadi cahaya di sinar laser terus mantul di sini. Nah, apa yang dapat kita simpulkan dari sini? Nah, ini yang bisa kita simpulkan. Cahaya sebagai gelombang dapat memantul bila mengenai suatu benda tadi ini. Dari sini bisa kita katakan pemantulan cahaya sesuai dengan konsep hukum Snellius. Hukum pemantulan yaitu apa? Sinar datang yang ini, yang tadi yang dari laser ini. Sinar pantul ini, mantul. Dan garis normal ini, yang garis tipis ini ya, tegak lurus permukaan ini, terletak pada satu bidang datar yang gelap ini ya. Oke, benar ya. Yang berikutnya nih, sudut datang I ini. Sudut datang itu sudut yang dibentuk sinar datang tadi ini dengan yang garis normalnya ini, yang tegak lurus, yang vertikal ini ya. Ini sudut datang I. Sama besar dengan sudut pantul. Sudut pantul sudut yang dibentuk sinar pantul ini dengan garis normal ini juga ya. Itulah konsep hukum pemantulan. Jadi sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Nah, coba kita lihat dulu, ada satu contoh soal ini. Saya ambil ini. Jika sudut yang dibentuk sinar datang dengan garis normal pada cermin datar 35 derajat, tentukan sudut yang dibentuk sinar datang dengan sinar pantul pada cermin. Jadi misalnya saya buat gini ya. Ini ya. Saya buat dia di sini ya. Ini kan gini. Ini dia cerminnya ya. Terus ini ada garis normal ini. Ini garis normal ini ya. Nah, terus nanti ada cahaya ya, cahaya warna kuning ya. Ini cahaya di sini, cahaya datang ya.
Ini berarti ini garis normal ya. Oke, ini permukaan pantul. Berarti sudut yang bentuk sinar datang. Ini sinar datang ini ya, sinar datang dengan garis normal itu berarti yang ini dong, ya kan? Sudut I berapa dia? 35 derajat. Berarti I nya 35 derajat. Berarti ini sinar pantulnya nih. Ini panahnya. Ini sinar pantul. Sinar pantul. Nah, berarti kalau gitu sudut pantulnya mana? Sudut bentuk sinar pantul yang ini kemari. Ini R. Ini nanti 35 derajat juga sesuai dengan konsep hukum Cornelius ya. Maka pertanyaannya tentu kan sudut yang bentuk sinar datang ini dengan sinar pantul. Nah, ini dia penyelesaiannya. Dari soal kita boleh sudut datang 35 ya. Sehingga dari konsep hukum pemantulan besar sudut datang R35 juga. Ya. Berarti dari sini maka besar sudut yang dibentuk sinar datang dengan sinar pantul pada cermin ini. Ya ini dari sinar datang ke cermin itu. Tadi dari sini ya. Ini kurang jelas gambarnya. Ini tadi di garis normal. Ini sinar datang ya. Ini sinar pantul. Berapa sudut yang bentuk sinar datang? Ini dan sinar pantul. Sinar pantul kan, nah udah pasti kan di jumlah dia ini. Ini pasti sudutnya 35. Sesungguhnya ini juga 35 kan? Ya sudutnya ini kalau di jumlah berarti yang ini 70 derajat. Oke? Bisa ya? Itu contoh soalnya. Kita lanjut dia ini konsep ini yang berikutnya jenis-jenis pemantulan. Jenis pemantulan itu nanti ada yang seperti ini. Nah ini sinar datang kena ke pemantulnya, sinar pantulnya gini. Nah ada juga yang seperti ini, sinar datang. Bedanya apa ya kira-kira? Nah bedanya sini sinar pantul yang beda ya. Sini arahnya sejajar, sinar pantulnya arahnya ada yang ke sini, ada yang ini, tak beraturan. Maka jenis pemantulan dari konsep pengamatan gambar ini bisa kita katakan ada pemantulan teratur. Ini bila cahaya mengenai permukaan yang datar halus seperti kaca ya. Nah ini sinar pantulnya teratur. Terus ada yang namanya pemantulan tidak teratur. Pemantulan tidak teratur itu pemantulan baur. Ini ya. Baur tidak rata. Itu bila cahaya mengenai permukaan tidak rata, ini tidak rata ya. Oke, itu jenis pemantulan. Kita lanjut. Pembentukan bayangan. Beda dengan bayang-bayang, ini bayangan. Bayangan itu terbentuk karena berkas cahaya mengenai suatu benda yang rata akan dipantulkan secara teratur. Nah, jadi kalau bayang-bayang tadi benda itu cahaya itu tertutup oleh benda. Jadi di belakang benda itu terbentuk bayang-bayang yang tidak tembus cahaya. Sedangkan bayang itu terbentuk karena berkas cahaya mengenai satu benda yang rata dipantulkan secara teratur. Maka nanti bayangan itu ada dua. Satu namanya bayangan nyata, sejati. Bayangan yang dapat ditangkap oleh layar. Satu nanti bayangan semu, maya. Khayal namanya, bayangan tidak dapat ditangkap layar. Seperti ini ilustrasinya. Nih, coba diamati. Ini kalau bayangan maya itu dia ini seseorang berkaca. Berarti bayangan yang ada di kaca ini namanya bayangan maya atau semu, khayal. Ini nggak bisa ditangkap di layar, tapi ada di dalam cermin ya. Sedangkan ini kan dia bayangan nyata. Ini kan pemutar bioskop ya, film di bioskop ya, atau ya video di bioskop ini kan proyektor. Gambarnya terbentuk di layar ini. Bisa nggak kita raba gambarnya? Bisa, nyata dia. Nah, bisa ditangkap layar. Di situ bedanya ya. Kalau ini enggak, nah itu maya. Bayangan dapat ditangkap layar dan tidak dapat ditangkap layar. Konsep ini nanti sangat penting dalam konsep cermin dan lensa. Kita lanjut. Bayangan pada cermin datar. Nah ini ada seekor ilustrasinya monkey berkaca. Dia bingung, kok ada orang seperti saya ini di cermin dia ke belakang, padahal nggak ada. Maka apa sifat bayangan pada cermin datar? Ini cermin datar itu cermin rias yang kita gunakan sehari-hari.
Yang pertama, bayangannya itu sama dengan orangnya ya. Tegak ya, bayangannya tegak. Sama besar dengan bendanya, kan nggak mungkin kan lebih kecil atau lebih besar ya. Jarak benda ke cermin, jarak mangkini ke cermin harus sama dengan jarak bayangan ke cerminnya. Terus bayangannya itu harus berlawanan, terbalik kiri kanan. Semu maya. Kenapa dikatakan semu? Karena nggak bisa tangkap layar tadi ya, atau dia hayal. Nah, kita buat ilustrasinya seperti ini. Sifat cermin datar ini ya. Ini benda. Jadi ini benda yang kiri ya. Ini cerminnya. Ini bayangannya. Sama kan jaraknya ini. Nah, ketika ini saya bergerak, bendanya, bayangannya juga bergerak kan. Nah, jaraknya juga sama kan. Nah, kita gerakkan lagi dia. Nah, sama kan. Kita gerakkan lagi dia. Nah, ngikut dia kan gitu, sama. Itu sifat cermin datar ya. Cuman berlawanan ya. Kita lanjut. Kita ambil dia contoh soalnya ya. Jika jarak benda ke cermin 45 cm, tentukanlah jarak bayangan oleh cermin datar ke benda. Jadi seperti konsep yang ini, yang tadi ini ya. Ini kalau saya buat dia ini jarak benda ke cermin yang ini kan. Misalnya ini, ini saya erase dulu ya. Misalnya, atau ini saya buat pen dulu ya. Ini saya gerakkan ya, gitu ya, sama. Saya gerakkan dia mundur ya. Misalnya jarak benda ke cermin ini dia tuh tadi ya. Ini cerminnya ya. Ini jarak benda ke cermin. Simbolnya nanti SO ya. Ini cerminnya. Ini seakan-akan di cermin itu ada bayangan, padahal enggak, di dalamnya. Ini jarak bayangan SI. Nah, jadi kalau di soal yang tadi ini jarak benda ke cermin itu 45, berarti SO-nya 45 cm. Tentukan jarak bayangan oleh cermin datar ke benda. Maka menurut sifat bayangan pada cermin datar tadi, jarak benda ke cermin harus sama dengan jarak bayangan cermin. Berarti SI sama dengan SO, 45 cm. Maka kalau ditanya berapakah jarak bayangan oleh cermin datar ke benda, sehingga jarak bayangan SI ke benda SO adalah tinggal dijumlah dia. 45 tambah 90. Kan gini prinsipnya, ini cerminnya, sini bendanya kan. Ini 45 kan. Yang ini bayangannya sini. Ini juga 45. Berapa jarak bayangan ini ke benda ini? Ya 90 kan. Seperti itu konsepnya. Kita lanjut. Nah, ini tentang konsep panjang cermin minimum. Ketika kita bercermin di cermin datar, berapakah panjang minimum cermin agar kita bisa melihat bayangan seluruh badan kita? Ternyata panjang minimum cermin untuk dibutuhkan setengah dari tinggi benda. Misalnya tinggi kita itu 60, berarti panjang minimum cerminnya setengah dari 60, 30 ya. Coba kita lihat dulu ilustrasinya ini ya. Ini kan ada ilustrasinya ya. Nah, ini kena dari mana Pak setengah? Ini ke sini, ini ke sini ya. Nah, kita lihat dari sini. Nah, dapatlah dia setengahnya. Ini. Nah, dari udah ya ilustrasinya. Nah, inilah setengahnya. Setengah tinggi benda. Coba kita lihat contoh soalnya ini. Jika tinggi seseorang dari kepala ke telapak kaki 170, tentukanlah panjang minimum cermin yang diperlukan. Berarti ya udah setengah dari tinggi benda, setengah dari hanya tinggi 170 ya. Setengah dari 170 ya berarti panjang minimum cermin 85 cm. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Ini banyak bayangan oleh dua cermin datar. Ini mungkin bisa dilakukan di rumah ya.
ada cermin riasnya, coba dibuat variasinya dulu, berapa sih banyak bayangannya. Ini sering kalian jumpai kalau misalnya di Jakarta ini, di Dufan itu ada ruang yang ada cerminnya gini ya, kita bisa melihat bayangan kita banyak. Tapi ada prinsipnya, rumusnya sih. Ketika berapakah banyak bayangan terbentuk bila kita berada depan dua buah cermin membentuk sudut ya. Nah, maka banyak bayangan yang terbentuk ketika membentuk sudut itu pakai persamaan ini. 360 dibagi sudutnya kurang 1. Nah, berapa sudut cermin kurang 1? Itu banyak bayangan. Coba kita lihat contoh soalnya seperti ini. N banyak bayangan, jumlah bayangan. Alfa, ini alfa ya, besar sudut kedua cermin. Ini contoh soalnya. Dua cermin datar dibentuk saling berhadapan membentuk sudut 60 derajat. Sudutnya dulu, tentukan jumlah bayangannya. Tinggal masuk ke rumusnya. Berarti N 360 per sudutnya ya, kurang 1. 360 per 60 ya ini. Kurang 1. 360 per 60 ya 6. Kurang 1. Berarti banyak bayangan nanti 5. Kalau tadi bayangannya 3, berarti ini berapa? Harus 4 kurang 1. Berarti sudutnya nanti 90. 360 per 90 kan 4. Kurang 1, 3. Gitu ya. Nanti kalau diketahui sudutnya, kalau diketahui nanti jumlah bayangan, bisa ditentukan nggak sudutnya? Bisa, pakai rumus ini ya. Oke, nanti ada soal latihannya seperti itu. Kita lanjut. Sifat cahaya yang berikutnya ini, coba ini. Sinar laser mengenai benda ini. Tuk, arahnya seperti ini ya. Coba kita lihat pertama, nggak ada arahnya. Ini, tuh. Belok di arahnya, terus ini belok lagi. Kenapa sih belok dia? Nah, karena apa? Ini nanti sifat cahaya tentang pembiasan. Jadi kalau pembiasan itu apa? Nah, ini pembelokan arah lambat cahaya, kan belok tadi arahnya nih. Nah, kan belok dia, belok lagi di sini. Kenapa bisa membelok dia? Ini terjadi jika cahaya merambat dari satu media ya, menembus media lain yang memiliki kerapatan yang berbeda. Misalnya ini dari udara ke kaca, kan beda kerapatannya, atau dari air ke udara, atau dari udara ke air. Itu dia konsep pembiasan cahaya, sifat yang berikutnya. Nah, misalnya kita lihat di sini konsep pembiasan cahaya. Arah cahaya pada pembiasannya harus tahu ya. Nah, ini ya. Misalnya kalau cahaya itu datang dari yang renggang ke rapat, kerapatannya, maka nanti ini bisa kita lihat ini. Cahaya itu akan dibelokkan, ini kan garis normal yang lurus ini. Dia mendekati garis normal namanya. Dari renggang ke rapat. Sementara kalau dari rapat ke renggang kebalikannya. Nah, menjauhi garis normal. Jadi bisa Bapak katakan di sini misalnya ini kalau yang ini namanya mendekati garis normal, mendekati garis normal ya kan, ini ke arah sini dia. Kalau ini menjauhi kan, ini menjauhi garis normal ya, normal. Garis normal itu ini yang tegak lurus permukaannya. Seperti itu arah cahaya pada pembiasan. Kita lanjut. Ini sifat cahaya yang pertama ini, dispersi cahaya. Apa sih dispersi cahaya? Coba kita lihat. Sinar putih. Nah, sinar putih ya. Mengenai ini namanya prisma. Diuraikan cahayanya, ada merah ini, sampai nanti warna ungu. Berarti ini dispersi itu namanya mengurai, prisma itu, prisma yang menguraikan cahaya. Berarti ini dispersi itu penguraian warna cahaya putih menjadi beberapa komponen warna yang beragam ya. Nah, itu oleh prisma ya. Suatu berkas cahaya putih bila melalui prisma akan terurai menjadi merah, jingga, kuning, hijau, biru sampai ungu, meiji, kuhi, binio ya. Itu sifat cahaya tentang dispersi. Berikutnya, pembiasan dan pemandangan sempurna pada kehidupan sehari-hari. Ini aplikasinya ya, coba kita lihat.
Misalnya ini ada pensil kelihatan patah ya. Ini konsep pemantulan atau pembiasan. Atau ini kolam renang. Kolam renang ini kan airnya bening, kelihatan dangkal ya kan dasarnya. Maka itu namanya contoh pembiasan pemantulan sempurna pada kehidupan sehari. Pensil yang bengkok dan kolam yang dangkal ya. Bila kita masukkan sebagian pensil ke dalam gelas air, maka kita melihat pensilnya bengkok, padahal enggak sebenarnya. Terus kita memperhatikan dasar kolam dangkal, padahal enggak, karena dia bening airnya. Kita lihat dangkal, kita langsung nyebur padahal dalam. Oke, itu contoh pembiasan dan pemantulan sempurna. Berikutnya misalnya ini terjadinya pelangi. Pelangi itu terjadi saat sesudah hujan. Ini hujannya udah mulai berhenti ya di belakang. Ini ada merah, kuning, hijau, biru ya. Jadi pelangi adalah hasil dari pembiasan dan dispersi. Jadi pembiasan cahaya melalui titik-titik air yang ada di udara dan dispersi penguraiannya mirip seperti prisma tadi. Contoh berikutnya misalnya Fata Morgana. Ini nanti ada link YouTube-nya ya. Bisa dilihat, ada link YouTube-nya. Fata Morgana itu pada siang hari bisa kita lihat panas terik. Kita melihat bayang air pada jalan. Sama seperti ada air. Padahal itu disebabkan cahaya matahari mengalami pemantulan sempurna. Perbedaan kerapatan udara di atas jalan dengan di aspal. Seperti ini dia. Ini kan kita amati ini air. Kalau kita dekati dia ternyata nggak ada airnya. Fata Morgana. Jadi penipuan ya. Tapi penipuan di sini karena konsep pemantulan sempurna. Adanya perbedaan kerapatan tadi. Itu contoh-contohnya. Masih banyak misalnya di gurun pasir. Kalau kita lihat sekarang ada danau ya. Karena padahal kita dekati nggak ada. Itu konsep Fata Morgana. Oke, mungkin seperti itu konsep cahaya yang bisa saya jelaskan, konsep awal dari cahaya. Nanti videonya boleh diulang-ulang dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi.